Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Natal adalah anugerah. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Allah yang tidak kelihatan sekarang dapat dilihat oleh mata kita. Untuk apa Allah bersusah payah menjadi manusia? Di sini mari kita belajar dari kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, kitab Nabi Yesaya dan Injil Matius. Dalam kitab Nabi Yesaya tadi disebutkan bahwa antara manusia dan Allah itu relasinya seperti relasi suami istri. Allah sebagai suami, manusia sebagai istri. Tetapi karena manusia itu menyeleweng dan berselingkuh dengan dosa, maka manusia ditinggalkan suaminya. Bisa membayangkan enggak istri yang ditinggalkan suami? Ya, bayangkan kalau yang punya suami begitu, kalau yang belum bersuami istri, bayangkan ditinggalkan pacar. Kalau belum punya pacar masih mencari-cari, bayangkan ditinggalkan orang tua. Sesuatu yang membuat hidup mengalami kesepian, ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Demikian juga ketika orang masuk ke dalam dosa, manusia masuk dalam belenggu dosa, ia tidak memiliki Allah lagi. Ia hanya dibelenggu oleh dosa dan dosa terus-menerus. Tetapi kitab Nabi Yesaya memberikan sebuah harapan yang indah, bahwa sekarang engkau tidak lagi dinamakan yang tidak bersuami, tapi engkau sekarang akan disebut yang bersuami. Allah kembali menjalin relasi dengan manusia bagaikan suami istri yang saling mencintai dan tak terpisahkan. Inilah sebuah harapan yang mesti kita lihat, bahwa manusia sekarang mendapatkan peneguhan dari Allah. Ia menjadi bagian penting dalam kehidupan Allah sendiri. Lalu kita masuk ke dalam Injil Matius. Kita kemudian dikejutkan lagi. Tadi disebutkan silsilah Yesus Kristus. Kelihatannya hanya nama. Tetapi ada hal penting yang mesti kita renungkan juga. Dari silsilah nama-nama itu, ternyata ada juga nama-nama yang sungguh-sungguh masuk dalam kategori dosa. Misalnya disebutkan Salomo, anak Daud dari istri Uria. Berarti kan anak enggak sah. Tapi masuk dalam deretan silsilah Tuhan Yesus. Atau disebutkan di atas juga ada kata-kata atau ada nama Tamar, perempuan yang tidak baik. Kenapa dalam silsilah Yesus Kristus itu ada nama-nama yang demikian? Hal ini memberikan kejutan kepada kita. Mestinya Allah mengambil semuanya dari sisi yang baik. Tetapi di situ ternyata ada catatan noda juga. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Allah sungguh-sungguh tidak membenci orang yang berdosa. Tetapi Allah memang membenci dosa. Dengan demikian berarti manusia yang berdosa itu sekarang mendapatkan sebuah harapan yang luar biasa. Karena Allah sungguh mau menghapuskan dosa-dosa itu. Dan manusia kembali untuk mengalami kesatuan dengan Allah. Maka dua kitab ini, baik Yesaya maupun Injil Matius, meneguhkan kita dalam merenungkan perayaan menjelang Natal ini, yaitu kita semua mendapatkan sebuah peneguhan
bahwa hidup kita sekarang dikembalikan oleh Allah sendiri menjadi hidup yang sungguh-sungguh menggembirakan. Kita kemudian diajak untuk bersuka cita. Kita diajak untuk mengalami keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah turun langsung menjadi suami. Dan menjadi hidup kita ini terhapuskan dari dosa-dosa. Itulah pengalaman dari kedua kitab suci yang kita baca. Sekarang mari kita masuk kepada poin yang kedua. Tuhan lahir sebagai manusia miskin. Tuhan sang penguasa rela dikandung oleh rahim seorang wanita yang biasa-biasa saja. Yesus putra Allah, Raja semesta, lahir dalam kemiskinan yang paling parah. Dibaringkan di kandang dan diletakkan di palungan. Ia menjadi bayi yang miskin, kotor dan rendah. Mengapa Tuhan melakukan tindakan yang begitu menyayat hati seperti ini? Saya yakin Anda semua yang lahir di sini lahirnya baik-baik saja. Sekurang-kurangnya ada bidannya kan. Kan Yesus lahir enggak ada bidannya. Sekurang-kurangnya Anda lahir di rumah. Dari nama-namanya itu jelas. Kalau lahir tidak di rumah itu biasanya ada nama-namanya yang tidak jelas begitu ya. Tapi kita semua ternyata lahir dalam kondisi yang baik. Sementara Tuhan sungguh-sungguh mengalami kemiskinan yang menyayat hati itu. Hal ini mau mengatakan kepada kita, dosa itu membawa hidup menjadi kotor, rendah dan hina. Hanya dengan cara yang sama, kita yang kotor, kita yang hina, kita yang direndahkan karena dosa dibersihkan olehnya. Oleh karena itu, hanya mereka yang berarti miskin seperti para gembala yang bisa memandang Yesus yang menebus. Hanya dengan sikap hati yang miskin dan rendah hati, sikap yang tergantung melulu kepada Tuhan, kembali mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, yang bisa menyambut Tuhan yang lahir. Santa Elizabeth Anston mengatakan, gerbang surga itu sangat rendah, hanya yang rendah hati yang bisa memasukinya. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita, tempat tidur bayi Yesus adalah palungan. Tempat yang menggugah kita untuk merenungkan Yesus yang dengan rela menanggung kesengsaraan manusia. Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama melalui tindakan cinta dan belas kasih kepada sesama. Sekarang mari kita masuk pada poin terakhir. Natal mencukupkan kemenangan. Natal pertama, Yesus ditemui oleh orang-orang sederhana. Yesus ditunggui Maria dan Yusuf. Mereka adalah tukang kayu yang miskin dan sederhana. Yesus didatangi oleh para gembala, orang-orang yang hidup tak menetap di tengah padang rumput. Maria dan Yusuf serta para gembala adalah orang-orang yang secara finansial tidak memadai. Maka mereka adalah orang-orang yang hidupnya hanya tergantung pada Tuhan semata. Hanya Tuhan yang menjadi andalan hidup mereka. Itulah yang menarik untuk kita lihat. Santa Teresa dari Avila mengatakan, barang siapa memiliki Tuhan, ia tahu bahwa segalanya mungkin. Tuhan saja cukuplah sudah. Iman semacam ini dihayati oleh murid rohaninya, yakni Santa Teresa kecil. Sebelum misa malam Natal, ia meminta agar Tuhan menyembuhkan hatinya yang seringkali cengeng, perasa dan mudah tersinggung. Ia telah berjuang keras selama bertahun-tahun,
namun selalu gagal menyembuhkan luka batinnya. Pada akhirnya Tuhan menyentuhnya dengan sebuah tanda hujan salju. Sore menjelang Natal cuaca terang, tapi tiba-tiba ada hujan salju. Peristiwa itu lantas membuat hati Teresia sembuh, katanya. Dalam sekejap mata, Yesus melakukan pekerjaan yang tidak dapat saya laksanakan selama 10 tahun. Kedatangan Tuhan membuatnya menyembuhkan seluruh luka batinnya. Natal selalu menyentuh hati. Karena Natal kita yang hina karena dosa dimuliakan oleh Allah. Karena Natal kita tidak jadi masuk neraka karena lewat bayi yang lemah di palungan kita dimenangkan atas dosa-dosa. Karena Natal kita tidak hanya mengikuti sabda Tuhan, tetapi melihat secara jelas dan nyata tindakan Tuhan dalam menyelamatkan kita. Inilah sukacita Natal yang pantas digemakan. Oleh karena itu, mari kita juga melihat apa yang dikatakan Santa Teresia dari Kalkuta yang mengatakan demikian. Setiap kali kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan kesempatan kepada Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang lain, kita merayakan Natal. Oleh karena itu, Natal sejati adalah memberikan hidup bagi sesama seperti Tuhan memberikan seluruh hidupnya agar kita selamat. Kita memberikan hidup terutama kepada mereka yang miskin, hina dan menderita, supaya kita semua dapat diselamatkan oleh Tuhan yang telah menjadi miskin, hina dan menderita karena kesalahan-kesalahan kita. Semoga peristiwa Vigili pada sore hari ini memberikan peneguhan kepada kita bahwa Allah datang untuk mengunjungi kita supaya kita tidak kesepian lagi. Bahwa Allah ingin memberikan contoh penting dalam kehidupan supaya kita bisa mengalahkan kejahatan. Bahwa Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita supaya kita bersukacita dan memberikan sukacita kepada yang kita jumpai. Tuhan memberkati.